motor metik, Pak. Motor metik ya. Oke, mereknya apa? Tahu nggak? Eh, Mungkin Honda kali ya, Pak. Mirip. Oke, Honda ya. Rakain, tahu nggak tipe Honda apa ini? Eh, Mas, Rake, sorry, oh, oke. Maaf, Pak. Rakean Radia, Itu Vario bukan, Pak? Vario ya. Oke. Vario ini adalah tipe varian ya dari sepeda motor matic yang termasuk paling laku di Indonesia begitu ya. Faras, pernah tahu nggak ini dibikinnya di mana, Faras? Tidak, Pak. Di mana? Lokasinya tidak tahu. Nggak tahu. Oke, Iya, tidak tahu sama sekali. sama sekali nggak punya dugaan. Oh, kalau ditebak bisa, Pak. Ya silakan coba. Mungkin saya berpikir tetap dalam Indonesia. Oke, di mana kira-kira? Mungkin daerah pabrik-pabrik itu mungkin uh, di Jawa Barat. Menurut saya. Jawa Barat. Oke, Krisda mungkin punya dugaan di mana? Krisda? Krisda bisa nyalain mic atau? Iya, halo Pak. Maaf, tadi ada yang ngetok pintu. Boleh diulang apa pertanyaannya? Lanjut yang lain, Givari. Iya, Pak. Silakan Givari. Kalau misalnya tadi kan menurut Faras pabrik pembuatannya di Jawa Barat ya, Pak? Kira-kira di mana? Kalau kalau menurut saya ini bisa jadi karena tahu saya Honda buatan Jepang ya, Pak. Jadi mungkin bisa jadi di Jepang juga sih, Pak, terus diimpor ke Indonesia gitu. Oke. Oke, yang lain kira-kira ada yang bisa menyampaikan kira-kira Honda Vario ini dibikinnya di mana ya? Boleh izin jawab, Pak? Ya, Zaki. Kalau setahu saya, dia pabriknya di Sunter ada, Pak, yang pertama-tama. Terus dia bikin lagi plant di Cikarang, Pak. Kalau nggak salah sih, yang di pinggir tol. Oke, Zaki udah mulai presisi ya. Jadi di pabrik pertama Honda ada di Sunter, kemudian di Cikarang juga ada, bahkan Honda juga ekspansi kapasitas dan membuat pabrik terbarunya itu di Kerawang. Nah, counter dari tadi, ini kan mereknya Jepang, kenapa dibikin di Indonesia? Tadi Faras juga kayaknya bikin di Indonesia begitu. Adnan, kenapa dibikin di Indonesia? Kenapa nggak impor aja dari Jepang? Kalau menurut saya mungkin karena di Indonesia nih customer-nya banyak Pak. Jadi mungkin misalnya dibikinnya dari Jepang kayak ada cost lagi buat pengirimannya dan segala macam. Jadi mungkin biar lebih menghemat biaya bisa dibuat produksi manufakturnya bisa di sini gitu, Pak. Betul ya. Jadi salah satu faktor utamanya karena pangsa pasar di Indonesia-nya cukup besar, dan kalau dibuat di Jepang jadi terlalu mahal dan terlalu lama, karena kalau membuat satu sepeda motor kemudian masih harus dikirim, maka ini akan menambah waktu pengiriman begitu. Ya. Oke, Ahmad Faiz. Kira-kira kalau buat sepeda motor seperti ini berapa lama ya untuk membuat satu buah sepeda motor ini? Tebak aja, nggak ada rujukan ini. Kira-kira aja. Menurut saya mungkin untuk sekelas pabrik Honda mungkin 2 hari bisa, Pak. 2 hari bisa. Oke, keren. Karisa mungkin bisa nebak?
Untuk penguatan mungkin menurut saya 1 hari atau enggak. Bisa lebih keras atau mic-nya diarahkan ke yang baik? Halo Pak, sudah terdengar belum ya? Masih samar-samar di saya. Waduh. Dicoba lagi atau agak teriak begitu? Tes. Ya, Oke. Menurut saya mungkin 1 hari Pak. 1 1 hari hari. bisa Oke. lebih dari 1. Tadi ada yang 2 hari, ini 1 hari. Belva mau berapa hari? Kemungkinan 2 sih Pak, kalau dari saya 2 hari. Ya. Oke, tadi ada 2 orang 2 hari, ini 1 hari. Kalau kalian nanti punya kesempatan ya untuk jalan-jalan ke pabrik Honda, di mana ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Biasanya kakak kelas kalian itu punya kesempatan untuk berkunjung atau ada yang kerja praktek di sana. Untuk sebuah sepeda motor Vario seperti ini, itu biasanya selesainya dalam satuan 22 detik. Ya, jadi kalau tadi kalian saya ajak menduga ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, realnya itu adalah setiap 22 detik. Jadi kalau misalnya kita mulai kuliah tadi jam 7, hari ini sudah lewat 14 menit begitu ya. Berarti kira-kira kan ini 3 sepeda motor per menit, berarti sudah ada sekitar 42 unit sepeda motor Vario yang dibuat di Kerawang ini. Nah, ini adalah contoh lantai produksinya ya. Jadi lantai produksinya itu di mana ada orang berbaris, kemudian di sini ada suatu ban berjalan yang akan membawa. Kemudian setiap operator ini akan baris berbaris untuk mengerjakan tugas masing-masing, gitu, untuk merakit sebuah sepeda motor. Nah, di ujung lintasan ini itu operasi terakhir itu adalah menguji, dan hasil uji ini atau setiap 22 detik itu akan selesai 1 buah sepeda motor gitu ya. Dan di lintasan ini ada sekitar 108 orang, dan salah satu kakak kelas kalian itu sempat melakukan tugas akhir dan dia berhasil mengatur kembali tata cara untuk merakit ini sehingga dia bisa berkurang 11 orang. Dan ini adalah problem-problem dunia real yang dihadapi baik itu oleh MR maupun oleh TI. Nah, sekarang kembali ke apa yang ingin kita diskusikan begitu ya. Kalau saya melihat sistem seperti ini, ya katakan Astra Honda Motor, berarti apa saja sih yang terlibat dalam sistem ini? Silakan Elvina. Yang terlibat dalam sistem ini bisa, yang pertama yang terlihat ini pasti kan adanya manusia atau operator gitu Pak. Oke, sebentar ya. Jadi yang terlibat itu adalah ada operator ya, atau dalam hal ini manusia. Ya, jadi yang pertama ada operator. Ya. Apalagi silakan yang lain, Hana. Selain operator apa yang terlihat di dalam sistem tadi? Ada mesin. Ada mesin. Yang berikutnya silakan Dasya. Silakan Dasya. Iya Pak. Apa ya Pak? Kurang tahu sih Pak. Apalagi Pak? Maaf, suara saya kedengeran ya Pak? Ya, dunia ini kan nggak cuma operator dan mesin. Silakan dicoba dulu. Bahan baku mungkin ya Pak? Ya. Dan bahan baku. Ya, kalau dicoba kan pasti bisa.
Iya, Pak. Faisal, apalagi? Bisa lebih keras, Faisal? Tes salah. Ya. Bahan baku. Kalau bingung. Ya, dunia ini kan nggak cuma 3, operator, mesin, bahan baku. Kalau ini bisa nggak Pak? Kalau kayak bagian gitu? Maksudnya bagian apa? Itu kalau bahan baku kan kayak masih dasar banget itu kalau jadi kayak parts gitu loh Pak. Parts apa misalnya? Misal kalau di motor kayak apa sih, kayak ban atau setir gitu-gitunya. Maksudnya belum yang bukan dasar banget itulah. Maksudnya apa ya? Kira-kira bisa elaborasi atau yang lain, terserah. Apa ya? Ini harus general atau boleh spesifik, Pak? Jawab aja dulu, nggak usah banyak dibatasi begitu. Jadi ini deh ada ban deh Pak. Ada ban. Oke. Kirana, selain yang 3 ini, kira-kira supaya tadi bisa beroperasi menghasilkan sebuah vario, apalagi yang diperlukannya? Kalau pegawai lain selain operator gitu termasuk ya, Pak? Gimana? Pegawai lain, ya, oke. Wisnu, apalagi Wisnu? Wisnu bisa dengar suara saya? Halo Pak. Ya. Maaf. Supervisor energi juga. Oke. Mungkin ada energi ya. Ya. Jadi intinya di dalam PT Astra Honda Motor ini ada banyak elemen sistem ya. Ada operator, mesin, energi, bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, Ferdiansyah, kira-kira nih, kalau Astra Honda Motor harus produksi setiap 22 detik begitu, kira-kira semua barang ini dibuat sendiri nggak? Itu Pak, secara massal. Bisa lebih keras lagi? Secara massal Pak biasanya. Bisa lebih keras lagi? Halo. Mic-nya bisa dinaikin nggak levelnya? Halo. Atau suaranya diperkeras lagi? Halo. Ya. Biasanya secara massal Pak produksinya. Nggak, kira-kira dibuat pertanyaannya tadi, Astra Honda Motor ini untuk mengejar 22 detik tadi, di semua barang dibuat sendiri nggak? Maksudnya sendiri Pak? Diproduksi sendiri semuanya? Kemungkinan bisa dari kayak pabrik lain gitu. Nama pabrik lain itu apa ya umumnya? Supplier ya Pak? Ya, suppliernya kira-kira satu nggak? Bisa banyak juga sih Pak, tergantung spare part-nya juga yang dipengenin gitu. Tuh. Berarti ada supplier ban, ada supplier jok, ada supplier spion, yang ini semuanya mensuplai ke Astra Honda Motor. Nah, misalnya nih satu spion ya, sambil spion. Faras, pabrik spion yang mensuplai ke Honda ini kira-kira semua bagian dari spion ini dibuat sendiri nggak? Kan ada bodinya, ada kacanya. Tidak, Pak. Tidak. Kenapa terduga tidak?
maksudnya dari spion contohnya kan kacanya sendiri menurut saya pasti ada supplier luar yang lebih lokal kalau menurut saya. Karena kalau misalnya walaupun spion barang yang lumayan kecil dibandingkan motornya, tapi tetap saja sesuatu kayak kacanya itu apalagi menurut saya terlalu banyak kerja untuk dilakukan Dan katakan in-house. tadi, ya, misalnya spion tadi ada kacanya sendiri kan juga perlu bahan baku. Maka di sini pun juga ada supplier untuk bahan baku kaca. Ya. Jadi prinsipnya di dalam supplier itu ada supplier lagi. Supplier dalam supplier itu ada suppliernya lagi. Nah, inilah yang disebut dengan rantai supply. Nah, kemudian kalau kalian di ujung di sini katakan ada konsumen ya. Ini konsumen. Ya. Nabila, kira-kira konsumen langsung datang ke pabrik Astra Honda Motor nggak untuk beli sepeda motor? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, Pak. Benar nih, datang ke pabrik terus saya mau beli sepeda motor. Kalau ke pabriknya langsung enggak, Pak. Ya, jadi di antara konsumen dengan Astra Honda Motor ada apa? Ada distributor gitu, Pak. Ya, di sini salah satu. Oke, ya. Ada distributor. Selain distributor, kira-kira ada apa? Ini namanya apa? Kalau misalnya kalian lihat di jalanan, kemudian ada toko yang jualan sepeda motor, Astra, motor Honda, itu namanya apa itu? Ada yang tahu? Silakan, mungkin bisa nyalakan mic. Siapa yang mau nyoba? Punten Pak, izin jawab. Ya, Zaki. Kalau yang gede itu berarti main dealer Pak. Kalau yang kecil-kecil kayak ruko gitu jatuhnya sub dealer Pak. Sub dealer atau reseller ya saya. Iya Pak. Apa punten? Ini Ya. ada teman-teman yang tadi ke disconnect nggak bisa masuk lagi karena di lock Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya emang lock. Lain Jadi kali. kalau ke disconnect berarti nggak bisa masuk lagi Pak? Apa gimana? Ikutin videonya aja. Oh iya, berarti kan rekamannya ya Pak. Oke, makasih Pak. Oke, jadi yang berikutnya, nah sekarang begini, operator ini kira-kira di luar sistem Astra Honda Motor, kita tahu bahwa operator ini kan kalau kalian pernah lihat di di berita koran, kadang-kadang mereka melakukan demonstrasi begitu ya. Apa sih yang biasanya didemokan oleh para operator karyawan pabrik ini? Silakan, siapa yang mau nyoba? Jalika mungkin? Jalika mau nyoba? Boleh, Pak. Ya. Kalau yang saya tahu biasanya tentang gaji gitu sih, Pak. Oke. Kenapa biasanya? Biasanya karena kayak nggak sesuai gitu sama peraturan atau ya makanya ada peraturan. Ya. Peraturan. Biasanya peraturan ini terkait dengan UMR. Apa sih UMR itu? Upah minimum regional. Ya. Ya, jadi ada aturan di mana misalnya Provinsi Jawa Barat bilang UMR-nya misalnya minimal 4 juta. Maka mau tidak mau operator ini akan terkait dengan peraturan tersebut. Kemudian dari Depnaker misalnya itu ada aturan seorang operator itu maksimum bekerja 40 jam per hari. Jadi ini aturan Depnaker ya. Dan kemudian di sini juga barangkali ada yang misalnya yang mensuplai energi ini kan mereka tidak membangkitkan sendiri. Siapa yang mensuplai energi? Dalam hal ini, Harelis? Iya Pak, yang supply ya, energi ya.
Atau ada pedagang asongan lewat depan pabrik terus beli energi. PLN ya Pak? Ya. Jadi ada PLN. Kemudian yang tentunya di sini yang suplai bahan baku juga adalah supplier yang lain, begitu ya. Gitu. Nah, ini kalau saya gambar dari tadi, ini adalah salah satu contoh dari yang disebut dengan sistem. Ya. Nah, sistem itu sendiri itu pertama itu terdiri dari elemen. Oke, Karin, kalau lihat gambar ini mana sih atau apa yang disebut dengan elemen sistem? Silakan Karin. Komponen-komponennya Pak. Bisa lebih clear suaranya? Halo. Ya. Apakah surat saya terdengar? Ya. Silakan. Elemen sistemnya mungkin komponen-komponennya seperti yang tadi udah disebutin gitu Pak. Enggak, fokus di gambar ini yang mana, tunjuk aja gitu atau sebut. Peraturan kayak gitu-gitu atau Zabina mungkin punya pendapat yang lain. Operator mesin gitu elemen ya Pak? Oke, jadi yang disebut dengan elemen sistem itu adalah tadi ada operator, ada mesin, bahan baku, energi. Kalau sistemnya itu adalah Astra Honda Motor. Tetapi kalau misalnya sistemnya itu adalah semua mata rantai dari Astra Honda Motor, maka semua yang di warna biru itu adalah elemen sistem. Ya. Kemudian di dalam komponen ini ada yang berwarna hijau. Ya, ada PLN, ada peraturan UMR, ada Departemen Tenaga Kerja. Nah, yang hijau, yang berwarna hijau itu yang seringkali disebut sebagai faktor lingkungan. Ya. Jadi di dalam sebuah sistem, kalau saya lanjut ya, tadi kita membahas salah satu sistemnya itu adalah Astra Honda motor yang semua elemen itu saling terkait. Kalau misalnya supplier satu itu macet, maka yang menjadi target 22 detik itu bisa jadi terganggu. Kalau misalnya operatornya katakan dari yang harusnya HD 100, kalau satu mungkin yang berhalangan nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya setengahnya melakukan demonstrasi, maka sistem ini akan terganggu. Jadi prinsipnya suatu sistem itu biasanya ada fungsi tujuan. Dalam hal ini konsumen. Ya. Nah, kalau kembali ke sistem tadi, ya, yang di sini, mungkin siapa yang bisa kenapa sih Honda Astra Motor harus atau bela-belain membuat sepeda motor setiap 22 detik? Salsabila? Kira-kira kenapa? Bapak maaf, Salsabila yang mana ya Pak? Mana aja. Okay. Kalau menurut saya harus dibela-belain 22 detik agar bisa memenuhi demand dari konsumennya itu sendiri, Pak. Ya, bagus. Jadi ini karena didorong oleh adanya demand. Kalau misalnya Astra Honda Motor tidak membuat 22 detik, let's say misalnya ya, kalau dibuat setiap 60 detik aja, kira-kira apa yang terjadi? Krisda, silakan Krisda.
berarti kayak jumlah produksi per harinya bakal turun sih, Pak. Bakal turun. Konsekuensinya apa kalau misalnya turun? Kenapa, Pak? Konsekuensinya apa kalau turun? Berarti nggak bisa menuhin demand-nya pasar sih. Ya, jadi kembali ke sini, 22 detik itu karena faktor ini, tarikan dari konsumen. Ya. Kemudian, tadi waktu Astra Honda Motor ini memutuskan mungkin dia akan fokus ke perakitannya saja. Ya. Ada beberapa komponen utama, misalnya mesin, dia produksi sendiri, tetapi bangsanya spion, roda, jok, atau bodi tertentu, stiker, itu dia akan libatkan para supplier. Nah, ini yang disebut dengan tadi, ada faktor bagaimana dia membagi-bagi. Pertama, dia tidak mungkin membuat semuanya sendiri. Yang kedua, barangkali ada yang lebih ahli dan bisa membuat lebih murah. Misalnya kalau dia buat sendiri knalpot lebih mahal daripada ada perusahaan lain yang membuat untuk Honda dan juga mungkin merek yang lain. Kemudian tadi kenapa faktor 22 detik itu karena kalau dia produksi 60 detik maka bisa jadi konsumen tidak mau menunggu, dia akan pindah ke merek yang lain. Yang berikutnya juga itu tentunya bahwa dalam proses produksi itu banyak sekali faktor teknologi yang berpengaruh. Misalnya kita bisa pantau Vario itu rata-rata setahun sekali dia pasti ganti model. Karena apa? Karena banyak sekali teknologi yang bisa memperbaiki performance dan juga bisa membuat produk itu dibuat dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan fitur yang lebih banyak. Nah, jadi itulah kenapa kita berbicara sistem. Kalau kita berbicara sistem dan terintegral, itu karena semua ini saling terkait. Ya. Ada satu misalnya supplier menemukan cara memproduksi lebih hemat, ini akan berdampak kepada total produksinya juga akan lebih hemat. Ada reseller yang bisa menjangkau misalnya ke daerah yang terpencil, dan ini juga akan meningkatkan penjualan, maka ini akan juga mempengaruhi berapa waktu siklus untuk memproduksi barang. Ya. Jadi sekali lagi pendekatan sistem itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang kita lihat banyak aspek yang terlibat dan satu sama lain itu saling mempengaruhi dan juga ada faktor lingkungan juga yang berpengaruh. Contohnya tadi ada peraturan. Dan ada peraturan misalnya UMR, ada peraturan terkait dengan izin mendirikan pabrik misalnya, ya. Nah, itulah kenapa salah satu tadi saya salut kalian sudah menyampaikan MR itu adalah pendekatan sistem. Karena kita harus melihat semua aspek ini secara terintegratif. Nah, jadi prinsipnya kenapa kita harus bisa memahaminya? Karena kita tidak mungkin memecahkan satu masalah tanpa melihat faktor lingkungan, tanpa melihat elemen yang lain. Kalau misalnya kita hanya membungkus diri kita fokus ke sesuatu tanpa mempertimbangkan yang lain, bisa jadi solusi yang kita tawarkan itu belum tentu memadai. Jadi konsep dari sistem itu prinsipnya adalah kita tahu misalnya Astra Honda Motor, ada bahan baku, kemudian ada supplier, kemudian outputnya itu ditarik oleh keinginan konsumen berupa suatu produk, dan di dalam sistem pabrik itu sendiri itu adalah bagaimana mengkonversi komponen-komponen itu sampai jadi sebuah sepeda motor. Oke, materi ini nanti saya akan bagikan, jadi silakan saja dilihat per definisi, tetap saya tidak akan detail melihat atau menjelaskan satu persatu. Namun yang perlu saya tekankan bahwa dalam pendekatan sistem itu pertama ada elemen. Nah, elemen tadi kita udah bahas, misalnya ada operator, ada mesin, dan seterusnya. Kemudian antar elemen ada interaksi, kemudian ada suatu fungsi tujuan, yaitu 22 detik tadi, yang akan mengikat antar elemen tadi. Kemudian yang mengikat itu tentunya adalah sebuah tujuan, dan jangan lupa bahwa target itu bisa jadi terganggu. Bisa terganggu karena hujan, sehingga misalnya supplier terlambat dalam mengirim produk tersebut. Atau ada misalnya gempa sehingga tol ini menjadi tertutup, maka supplier tidak bisa mengirim tepat waktu.
atau karena faktor lingkungan lain. Misalnya dengan PPKM ini sudah diturunkan, maka orang sudah mulai membeli sepeda motor kembali. Dengan membeli sepeda motor, maka terjadi peningkatan demand. Maka waktu siklus itu yang tadinya 22 detik bisa saja berubah menjadi lebih cepat. Begitu. Misalnya diturunkan menjadi 20 detik. Maka itulah yang disebut dengan esensi pengertian sistem. Oke, silakan sampai sini mengenai teorinya, ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, jadi tadi saya tanyakan apa sih elemen sistem yang kita lihat tadi untuk kasus Astra Honda Motor. Prinsipnya adalah unit terkecil. Kemudian untuk setiap elemen, misalnya mesin gitu ya. Mesin itu selalu punya atribut. Atribut itu bisa misalnya berapa kecepatan produksi dari mesin tersebut, berapa konsumsi energi dari mesin per satuan waktu tertentu. Maka itu yang disebut dengan karakteristik dari elemen. Nah, perhatikan bahwa di dalam suatu elemen, di dalam atribut sebuah elemen, itu ada yang disebut dengan variabel dan ada juga yang disebut sebagai parameter. Silakan, barangkali ada yang tahu apa bedanya variabel dan parameter. Oh enggak, silakan. Siapa yang mau mencoba? Nggak ada yang ngangkat nih. Agak sulit. Kita mungkin mau nyoba, silakan kita. Boleh Pak. Ya. Menurut saya kalau variabel itu, kalau matematika ya Pak, variabel itu yang X sama Y-nya. Jadi kayak misalnya contohnya spare part sama ya misalnya spare part sama apa gitu, misalnya ban gitu ya Pak kalau motor. Terus saya nggak tahu nih Pak. Kalau parameter, menurut saya yang dijadikan batasannya gitu Pak, misalnya kayak fungsinya itu apa, misalnya dalam satu jam maksimal produksinya untuk satu spare part misalnya dibikin kayak dalam fungsi gitu Pak, misalnya satu hari produksi itu nggak boleh lebih dari 1.000. Jadi 10x tambah berapa Y misalnya jadi sama dengan yaitu satu hari gitu sih Pak. Oke, saya kira ya udah mengena, tapi saya coba luruskan ya. Sebentar. Naila, kalau di persamaan ini Y sama dengan AX plus B, yang parameter yang mana ya? Biar kelihatannya. Yang parameter ini. Karena yang X sama Y udah variabel ya Pak? Parameter. Oh, yang parameter. Di persamaan ini, Y sama AX plus B ini mana yang parameter? Mungkin parameternya A atau B-nya Pak? Atau semuanya? Ya, jadi parameternya itu adalah, ini adalah parameter. Ya, kalau gitu variabelnya yang mana? Yang X sama Y Pak. Ya, jadi ini adalah variabelnya. Nah, sekarang kalau di dalam dunia tadi Astra Honda Motor, ya, mana yang parameter, mana yang variabel? Silakan, mungkin yang lain, Rifa. Kalau yang variabel mungkin yang satuannya gitu ya Pak. Ya, di gambar ini, mana yang parameter? Mungkin mesinnya kali ya Pak. Oke, jadi misalnya kembali ke tadi.
Untuk kasus di industri, sebentar saya hapus dulu. Tadi sudah disebut misalnya jumlah mesin. Itu adalah parameter. Apalagi? Siapa yang mau nyoba? Silakan. Udah ada satu contoh. Selain jumlah mesin, apa yang jadi parameter? Supplier itu parameter bukan, Pak? Mana? Supplier itu parameter bukan? Oke. Supplier. Saya tulis dulu. Apalagi selain supplier, sebelum saya jawab, karena ini nanti saya akan ajak diskusi. Silakan coba yang lain. Sadam? Kalau konsumen mungkin, Pak? Konsumen itu apa? Parameter atau variabel? Parameter mungkin. Saya tulis dulu. Yang lain, Salsabila. Atau silakan dicoba. Kira-kira dalam sistem Astra Honda Motor yang disebut dengan X tadi di persamaan Y sama dengan AX plus B itu apa ya? Bahan baku mungkin, Pak? Bukan. Tatia? Iya, Pak. Jumlah barang yang diproduksinya bisa nggak, Pak? Ya, berapa jumlah yang akan diproduksi? Atau berapa jumlah demand? Atau berapa jumlah produksi? Itu adalah variabel. Karena kita tahu berapa jumlah produksi, maka kita tahu misalnya suppliernya yang harus produksi berapa, dan seterusnya. Jadi jumlah mesin yang kita miliki itu adalah parameter. Jumlah operator yang kita miliki itu adalah parameter. Parameter itu bisa berubah. Kita bisa menambah mesin, kita bisa mengurangi jumlah mesin. Kita bisa menambah operator, tetapi bisa juga mengurangi operator. Tetapi tidak seketika seperti ini. Ini akan selalu berubah, itulah variabel. Tetapi parameter itu adalah sesuatu yang relatif tetap, tapi tidak tetap permanen. Seperti jumlah supplier. Jadi supplier ini pun sebetulnya juga termasuk ke dalamnya adalah parameter. Ya. Nah, itu yang disebut dengan atribut dari mesin. Mesin sendiri ini juga punya parameter, misalnya berapa dia punya yang disebut dengan kapasitas produksi. Itu juga adalah parameter. Tetapi berapa jam kerja yang akan dioperasikan mesin? Misalnya apakah dioperasikan 10 jam sehari, apakah dioperasikan 5 jam sehari, itu adalah variabel keputusan. Paham perbedaan antara variabel dan parameter? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya untuk mengklarifikasi perbedaan antara parameter dan variabel. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan kita. Pak, kalau demand itu kan bukan yang menentukan dari kitanya gitu, Pak. Dari demand itu kan ditentukan oleh konsumen, tetapi apakah kita akan memenuhi demand atau tidak itu adalah variabel keputusan. Misalnya begini ya, katakan kebutuhan sepeda motor di Bandung itu 1 juta. Tetapi apakah 1 juta itu akan kita penuhi semuanya atau kita mengambil 60%, itu adalah keputusan, variabel keputusan dari pabrik ya. Karena apa? Karena tadi di dalam sistem kita harus bisa melihat kan juga ada faktor pesaing. Di samping faktor pesaing kita juga ada faktor kapasitas produksi dan banyak hal yang harus dipertimbangkan
Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada, jadi ini adalah ilustrasi yang lain ya mengenai sistem. Jadi misalnya ada sistem persediaan, dalam hal ini gudang di suatu pabrik gitu atau dimanapun ya, termasuk Astra Honda Motor, atau kalau kalian pergi ke Indomaret, mereka juga punya gudang. Maka prinsipnya kalau kita punya gudang, kita nyimpan terlalu banyak, itu akan memakan banyak tempat dan juga yang lain ya. Tetapi kalau punya terlalu sedikit, bisa jadi kita malah produksinya menjadi terganggu. Jadi sistem gudang ini adalah level per sistemnya begitu. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat bahwa jumlah yang harus kita simpan itu sangat tergantung dari berapa jumlah demand yang terjadi, gitu ya. Di samping faktor permintaan, itu juga ada faktor berapa orang yang akan memesan produk kita, ya. Bedakan antara permintaan dan pesanan. Permintaan akan sebuah sabun di Kota Bandung itu bisa sesuai dengan jumlah penduduk. Misalnya di Bandung ada 3 juta penduduk. Tetapi yang memesan produk kita itu bisa jadi jumlahnya berbeda atau kecepatan pemesanannya juga berbeda. Nah, yang berikutnya itu adalah tempat penyimpanannya sendiri. Jadi seberapa luas gudang dan seterusnya. Dan ini yang disebut dengan elemen sistem. Jadi sistem kita adalah pergudangan yang mempengaruhi persediaan itu ada 3 faktor utama. Kemudian ini adalah yang disebut dengan atribut dari elemen. Misalnya berapa jumlah permintaannya, berapa kecepatan memesan dari saya misalnya telepon sampai akhirnya hadir, dan ini adalah kapasitas. Dan fungsi tujuannya atau yang mengikat ketiga elemen ini itu adalah misalnya ongkos pemesanan itu sangat dipengaruhi oleh berapa biaya pesan, berapa jumlah permintaan, dan jumlah yang dipesan. Jadi prinsipnya kita bisa memahami suatu masalah ini dengan melakukan formulasi matematik seperti ini, gitu. Jadi ini adalah contoh ilustrasi dari sistem. Nah, kembali ke tadi, kenapa saya mengajak kalian atau kenapa MR itu harus menggunakan pendekatan sistem. Jadi prinsipnya kita bisa memecahkan suatu masalah itu harus secara terintegratif dan juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan yang ada. Dan biasanya kalau kita ingin memecahkan suatu masalah, itu tidak bisa langsung uji coba ke sistem real. Artinya kalau tadi seperti merakit sebuah Honda, kemudian kita coba ubah dengan spek yang baru, maka seluruh lintasan produksi ini akan terganggu. Oleh karena itu, biasanya pendekatan dari pemecahan MR itu adalah dengan membuat model. Jadi dengan cara menggunakan model seperti model matematik, atau kita membuat replikasi dan menguji coba replikasi itu, dan pendekatannya tentunya tadi adalah pendekatan sistemik atau methodology approach. Jadi ini adalah pendekatan yang ada. Dan bagaimana cara melakukan pemodelan itu adalah dengan melihat sistem real. Dan biasanya pendekatan MR itu yang utama itu adalah dengan membuat model matematik begitu. Selanjutnya, silakan nanti dibaca saja teori-teori yang ada gitu. Dan saya ingin mengajak kepada kalian bagaimana pendekatan sistem melalui sebuah contoh. Ya, jadi misalnya perspektif sistem, kalau kita melihat Astra Honda Motor tadi, kita bisa melihat dari 3 fungsi. Jadi apakah dari sisi struktur, dari sisi fungsi, dan dari sisi batasannya dengan lingkungan. Misalnya, apakah kita akan fokus hanya di dalam pabrik Astra Honda Motor dan fokus di perakitan saja,
atau kita akan melibatkan para supplier, atau kita sampai melibatkan para distributor, atau kita akan fokus di distributor saja. Kemudian kalau kita sudah membatasi boundary-nya itu ada di mana, kemudian dari setiap elemen ini fungsinya seperti apa. Keterkaitannya itu akan dijelaskan lewat yang disebut dengan perspektif struktural. Jadi pendekatannya itu adalah pertama kita harus melihat sistem nyata, kemudian kita konversikan menjadi suatu model, dan model ini banyak yang menggunakan matematik, tapi bisa juga kita menggunakan simulasi, bisa menggunakan misalnya model kuesioner atau apapun begitu. Kemudian prinsipnya model itu adalah merepresentasikan perilaku dari sistem real. Ya. Nah, sekarang kita coba membahas sebuah model sederhana misalnya ya. Misalnya misalnya di sini DKI ya. Kemudian di sini ada Bandung. Ada yang tahu berapa jarak dari Jakarta ke Bandung? Berapa kilometer? Atau kira-kira aja? Ilmi, berapa kilometer Jakarta-Bandung? Sekitar 140-an ya, Pak? 140, boleh. Tergantung, ya anggap aja kira. Oke, sekarang kalau misalnya kita tahu 140 km, kemudian kita punya fungsi tujuan, fungsi tujuannya harus mencapai dari Jakarta ke Bandung dalam waktu 2 jam. Solusinya apa? Silakan, Wilfried. Silakan, Wilfried. Oke, nggak ada. Mungkin yang lain. Silakan bebas. Siapa yang mau coba menjawab? Kalau saya punya batasan 2 jam, berarti kecepatannya kira-kira berapa ya? 70 km per jam ya Pak. Oke, berarti di sini V sama dengan 70 km per jam. Dari mana bisa dapat 70 km per jam? Dari itu Pak, 140-nya 140 km-nya dibagi sama 2 jam, jadi per jamnya kita harus setidaknya melampaui 70 km gitu Pak. Oke, berarti kan rumusnya sama dengan jarak dibagi dengan target waktu. Ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai modal. Nah, tentunya kalian pasti tahu, apakah betul kalau kita akan jalan 70 km per jam dan dalam waktu 2 jam akan sampai dari Jakarta ke Bandung? Elvina. Apakah akan sampai ya Pak? Mungkin iya Pak. Kenapa tadi awalnya mungkin? Kan banyak faktor yang bisa mengaruhinya gitu Pak. Mungkin macet atau apapun gitu Pak. Oke, berarti ada faktor lingkungan. Ya. Jadi ada faktor lingkungan, misalnya di sini ada macet. Selain macet, kira-kira apa yang menjadi faktor pengganggu? Faktor cuaca juga bisa Pak. Faktor cuaca. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya model ini dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor macet dan cuaca, berarti rumus V ini akan berubah begitu tentunya. Jadi prinsip dari model itu ada yang sederhana, banyak asumsinya, banyak yang diabaikan. Tetapi ada juga model
yang makin kompleks, tetapi dia akan mendekati dunia nyata. Nah, mana yang baik? Jawabannya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya hanya sekedar kita ingin tahu berapa kecepatan rata-rata, barangkali model yang seperti ini sudah cukup. Tetapi kalau misalnya model ini akan dipakai misalnya untuk pengembangan mobil listrik, di mana mobil listrik ini sangat mengandalkan baterai, dan dia perlu menghitung secara akurat apakah daya yang tersimpan di dalam baterai itu bisa sampai ke kota Bandung, maka rumus ini mungkin tidak memadai, sehingga harus mempertimbangkan tidak hanya sekedar macet, cuaca, tetapi juga elevasi dari jalan, dan banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan. Nah, itulah kenapa pentingnya model. Kalau misalnya kita coba secara acak, maka mungkin ini akan sulit. Jadi kembali ke manfaat dari model. Jadi model itu menggambarkan sistem real, di mana kita bisa uji coba, melakukan skenario untuk macam-macam tujuannya. Apakah untuk mengestimasi biaya, menguji performansi dari suatu sistem. Dan ini adalah barangkali nanti kalau kalian sudah masuk ke tingkat 4, pada saat melakukan tugas akhir, ini adalah langkah-langkah umum yang harus dilakukan. Jadi prinsipnya itu adalah selalu diawali dengan mahasiswa MR itu harus bisa mengidentifikasi masalah, ya. Dan biasanya yang kalian lihat itu tidak langsung masalahnya, tetapi kalian melihat gejalanya. Seperti halnya dokter, waktu kita datang kita bilang saya panas. Panas itu bukan masalahnya. Di balik panas itu pasti ada penyebab, dan itu yang disebut dengan panas itu adalah simptom, tetapi bukan masalah sebenarnya. Maka langkah dari seorang MR itu adalah mencari apa yang menjadi penyebab atau root cause-nya. Dan root cause-nya itu biasanya kita melihat ada 3 faktor. Jadi di sini ada problem dan ada simptom atau gejala. Dan biasanya gejala itu menghasilkan masalah. Dan gejala itu sebetulnya menunjukkan di situ ada masalah. Namun pada saat kita melihat masalah itu sangat tergantung dari konteksnya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan konteks itu barangkali saya akan tunjukkan lewat contoh berikutnya. Jadi misalnya, ya, ini ada suatu sistem, dan ini sistem real yang kebetulan diangkat menjadi suatu tugas akhir. Ya, jadi PT Dirgantara Indonesia yang ada di Bandung itu salah satu produknya itu membuat pesawat NC212 baling-baling dengan kapasitas 19 orang. Targetnya itu adalah 6 unit per tahun. Ya, ini informasi dari divisi Final Assembly Line. Namun waktu siklus yang diharapkan untuk menyelesaikan produk ini itu dari target 40 ternyata meleset menjadi 80, artinya 2 kali dari rencana aktual. Nah, ini kan berarti ini adalah gejala, ya. Jadi waktu aktual produksi yang 2 kali dari target itu adalah gejala. Dan kembali ke apa yang dimaksud dengan konteks itu misalnya begini. Untuk membuat sebuah pesawat tadi N212, kita bisa hanya fokus di satu stasiun kerja yang bermasalah. Atau kita bisa melihat bahwa dalam lintasan perakitan ini ada beberapa pesawat lain yang juga dirakit di tempat yang sama. Maka kita bisa melihat bahwa problemnya ini ada di final assembly line. Atau kita bisa melihat bahwa untuk merakit sebuah pesawat N212 itu juga kan ada yang membuat komponen pesawat, ada yang membuat beberapa fitur yang lain seperti kursi dan seterusnya. Nah, konteks itu masalah keterlambatan tadi perakitan. Kita bisa hanya fokus di satu stasiun kerja. Kita bisa fokus di satu departemen, atau kita bisa fokus di keseluruhan satu sistem dari PT Dirgantara. Dan ini akan menghasilkan solusi yang berbeda. Jadi konteksnya
itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat sistem. Dan biasanya kalau kita melihat atau menghadapi suatu masalah, itu kita perlu bantuan satu diagram bahwa penyebab suatu masalah itu tidak selalu dipicu oleh penyebab tunggal. Ya, jadi saya ulangi, suatu masalah itu pada umumnya itu tidak disebabkan oleh suatu penyebab tunggal. Oleh karena itu kita perlu petakan ke dalam suatu diagram yang disebut dengan tulang ikan. Ya, jadi kasus yang tadi pesawat N212 itu misalnya problemnya satu, ya, jadi tidak bisa memenuhi atau menyelesaikan permintaan konsumen tepat waktu. Jadi penyebabnya bisa karena faktor manusianya, mesinnya, metodenya atau material, bisa karena penentuan kebutuhan pekerjaan ini tidak terstruktur, merekrut sembarangan, bisa metode menentukan siapa yang harus merakit apa, itu juga tidak ada metodenya. Kemudian ada misalnya alokasi jumlah pekerja ke dalam satu stasiun kerja itu tidak efisien. Nah, dari semua ini, kemudian kita harus melihat bagaimana perilaku dari sistem tadi. Maka kita harus melihat hubungan antar elemen, mana yang jadi parameter, mana yang jadi variabel, dan bagaimana keterkaitan antar elemen tadi. Sehingga bisa saja kita gambarkan ke dalam suatu misalnya hubungan sebab akibat. Ya. Misalnya di sini jumlah operator yang tersedia ini menjadi parameter. Kemudian ada suatu proses yang menjadi keputusan berapa alokasi operasi kepada operator, bagaimana kapan operator itu mulai bekerja, dan siapa yang akan menjadi yang ditugaskan untuk melakukan perakitan itu. Dan ini ternyata di lapangan ditemukan bahwa ada 4 jenis keterampilan yang dibutuhkan untuk merakit pesawat tadi. Ada yang disebut dengan mechanical installer, ada yang melakukan mechanical tester, ada electrical installer, dan ada electrical tester. Dan tentunya kalau kita langsung uji coba di sistem, ganti operator, tambah operator, kurangi operator, ini akan jadi mahal. Maka yang dilakukan itu adalah dikembangkan suatu model matematik misalnya. Ya, jadi misalnya ini adalah suatu model matematik, kondisi aktualnya minimasi jumlah operator, kemudian operator ini perlu ada 4 jenis keterampilan. Kemudian setelah dilihat di literatur, ada 2 model yang paling dekat. Satu yang dikembangkan oleh Martignago, ada yang di Clio misalnya. Walaupun ternyata ada perbedaan antar 2 model ini. Ya. Kemudian kalau dilihat dari contoh kasus tadi dengan pendekatan model, maka kita bisa menggambarkan sistem itu secara rich picture atau dalam bentuk kartun biasanya. Nah, formulasinya tentunya tadi kalau kita pendekatannya matematis, ada fungsi tujuan dan ada kendala, ada yang variabel, ada yang parameter, dan ada fungsi tujuannya. Dan terakhir, kita tadi ada langkah validasi. Nah, validasi itu apa? Validasi itu adalah kita harus meyakini bahwa model yang kita sebut tadi model matematik itu merepresentasikan sesuai dengan dunia nyatanya. Jadi untuk kasus tadi misalnya kita cek dari model Martignago, kita masukkan parameternya, berapa kebutuhan operator, berapa jumlah operator, kemudian kita jadwalkan. Nah, sekarang kita cek di lapangan, kalau misalnya kita punya MI 2 orang, MT, I, dan ET 1 orang, apakah di lapangan itu jadwalnya juga sama seperti ini? Kalau sama, berarti kita bisa menyatakan model kita ini valid. Kalau misalnya ternyata ada yang terlanggar, ya misalnya angka 10 ini dengan angka 9, harusnya 10 ini bisa dimulai kalau 9 sudah selesai. Kalau misalnya 9 belum selesai, 10 ini tidak bisa mulai. Maka proses ini dianggap valid. Karena apa? Karena dunia nyatanya memang demikian. Nah, kalau kita sudah memiliki model, kemudian model itu kita coba eksekusi, maka model ini akan menghasilkan implementasi. Jadi ada solusi dari model dan kalau itu dijalankan,
Tadi sudah disebut ada 2 model, ada yang Martignago, ada yang model Giglio. Setelah dimasukkan ke dalam model, ternyata model Martignago menghasilkan 19 orang kebutuhan operator, sedangkan Giglio itu perlu 22 orang. Nah, kita sebagai seorang ahli teknik, dengan menggunakan 2 model ini kita bisa simpulkan ternyata Martignago menghasilkan solusi jumlah operator yang lebih sedikit dengan kendala yang sama dibandingkan dengan Giglio. Jadi prinsip dalam memecahkan problem dalam sistem itu kita harus bisa memberikan alternatif untuk menunjukkan bahwa alternatif lain itu ada yang lebih baik daripada solusi alternatif yang satunya. Kalau misalnya saya hanya pakai Martignago, katakan saya nggak melihat Giglio. 19 ini akan jadi pertanyaan, apakah 19 ini sudah baik, apakah bisa lebih baik, atau ini justru buruk. Dengan adanya alternatif, maka kita punya reference, melihat atau membandingkan solusi mana yang memberikan solusi yang lebih baik. Nah, baru terakhir, kalau kita sudah punya solusi, langkah selanjutnya itu adalah bagaimana mengimplementasikannya. Dalam hal ini misalnya ya, dari solusi ini kira-kira pihak manajerial setuju atau tidak. Apakah dari 19 orang ini ada perlu merekrut atau perlu rotasi operator. Setelah itu membuat SOP karena model ini kan ada asumsi misalnya bagaimana jam kerjanya, kemudian melakukan sosialisasi, training, sampai terakhir implementasi dan sambil melakukan evaluasi. Jadi itu adalah pendekatan kita sebagai seorang ahli dalam bidang manajemen rekayasa. Jadi kata kuncinya itu adalah problem ini selalu kompleks, ada banyak elemen, ada lingkungan yang mungkin mempengaruhi parameter, dan kita punya suatu variabel yang harus memutuskan supaya mencapai suatu fungsi tujuan tertentu. Jadi sebagai penutup, jadi prinsipnya kalian tadi di awal saya sudah tanya MR itu apa sih? Kalian ada selalu menyebutnya pendekatan sistem, memecahkan suatu problem sistem. Tidak harus selalu dikaitkan dengan produk. Prinsipnya kalian itu adalah bisa mengintegrasikan semua elemen sistem ini dan melihat keterkaitan antar elemen, mengidentifikasi fungsi tujuannya, mengidentifikasi mana parameter, kemudian kita cari variabel keputusan yang optimal itu yang mana. Baik, kira-kira seperti itu materi yang ingin saya sampaikan. Mangga, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Silakan. Gilmi, ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Elvina. Sejauh ini belum, Pak. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Nanti saya akan upload materi ini di MS Team. Makasih, selamat pagi semuanya. Salam sehat semua. Selamat pagi, Pak. Sehat selalu, Pak. Sehat, Pak. Terima kasih.